Bener nggak sih kalau kita ikutan IPO-nya PT Agro Bahari Nusantara ini pasti cuan? Lalu hal apa saja sih yang membuat investor berpotensi pasti cuan? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, supaya kamu nggak ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Agro Bahari Nusantara dengan kode tiker UDNG adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang Fanamei. Perseroan memiliki 10 tambak udang intensif, 4 tambak udang super intensif, 3 kolam tandon, dan 4 kolam instalasi pengolahan air limbah. Sejak tahun 2019, perseroan telah memproduksi lebih dari 400 ton udang Fanamei. Per April 2023, perusahaan ini memiliki pelanggan yaitu PT Bagodong Anugrah Indonesia dengan jumlah transaksi 1.046,9 juta, lalu CV Tirta Makmur Arandra sebesar 952,7 juta, PT Disanta 782,1 juta, dan PT Merdeka Sarana Usaha sebesar 709,3 juta. Kinerja keuangan dari tahun 2021 ke 2022 minus 33%. Lalu, dari bulan April 2022 ke April 2023 naik 220,3%. Laba bersih perusahaan ini di tahun 2021 sebesar 86,5 juta. Lalu di tahun 2022 justru rugi sebesar 16,5 juta. Tetapi dari bulan April 2022 ke April 2023 keuntungan bersihnya sebesar 1,6 M atau meningkat sebesar 265,9%. Di sini ada keterangan kerugian yang terjadi di tahun 2022 dikarenakan adanya penurunan penjualan udang yang disebabkan oleh wabah penyakit udang. Ternyata ternak udang itu juga ada wabahnya ya. Berarti kalau gitu hampir sama dong dengan ternak ayam. Dan di sini berarti bagi investor harus juga melihat bahwa ada risiko yang bisa sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Selain itu, keuangan perusahaan ini kecil ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan masuk ke papan akselerasi. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 500 juta lembar saham dengan harga penawaran 90 sampai dengan 100 rupiah dengan potensi pendanaan 45 sampai dengan 50 miliar. Wah, seru sekali ya teman-teman. Dimana perusahaan yang pendapatan setahunnya itu bahkan cuma pernah 85 juta dengan IPO bisa berpotensi mendapatkan pendanaan sebesar 45 sampai dengan 50 miliar. Keren sekali memang proses IPO itu teman-teman. Bagi kamu yang mau ikutan IPO-nya, penawaran awal di tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2023, penawaran umum di tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2023, dan tanggal pencatatannya masih nanti ya teman-teman di tanggal 30 Oktober 2023. Masih ada waktu ya bagi yang mau ikutan IPO-nya. Rencana alokasi dana IPO sebesar 88,89% untuk membangun tambak udang baru yang direncanakan berlokasi di Bangka Belitung melalui anak perusahaan PT Marina Bahari Sentosa dalam bentuk penyetoran modal. Lalu 11,11% untuk modal kerja perseroan. Sebenarnya dari alokasi dananya ini cukup menarik ya teman-teman. Karena 88,89% untuk membangun tambak udang baru. Artinya, jika memang benar-benar perusahaan ini membangun tambak baru, maka ada potensi perusahaan ini ke depan akan menghasilkan udang yang lebih besar. Dan itu berarti pendapatan perusahaan harusnya juga ikut meningkat. Dan dengan meningkatnya pendapatan perseroan sebagai investor, teman-teman juga bisa mendapatkan dividen. Karena sesuai dengan prospektusnya, perusahaan ini memiliki kebijakan untuk pembagian dividen sebanyak-banyaknya 20%. Untuk menarik minat para IPO hunter, pada IPO ini juga ditawarkan waran 5/4. Menurut saya wajar sih jika perusahaan ini menawarkan waran 5/4 karena dengan kinerja keuangan yang tadi sudah saya bahas dan size perusahaan yang kecil, maka dibutuhkan waran yang cukup besar supaya para IPO hunter mau membeli sahamnya saat IPO. Potensi market cap yang didapatkan setelah IPO sekitar 158 sampai dengan 175 miliar dengan price per share 23,6 sampai dengan 26,3 kali
dan PE-nya 61,7 sampai dengan 68,5 kali dengan PBV 2,7 kali. Valuasinya mahal ya teman-teman. Bagi kamu yang berinvestasi hanya pada perusahaan yang memiliki valuasi murah, mungkin akan kurang tertarik dengan IPO perusahaan ini. Atau mungkin bisa jadi jika memang ke depan perusahaan ini punya kinerja baik, ada baiknya ditunggu sampai valuasinya murah baru ikutan beli sahamnya. Kalau teman-teman gimana nih? Beli saat IPO atau nunggu saat valuasinya murah? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah MNC Sekuritas dan KB Valburi Sekuritas. Untuk perusahaan sekecil ini butuh 2 underwriter ya teman-teman. Apakah ini pertanda yang baik? Atau jangan-jangan ada udang di balik saham? Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Perlu teman-teman ingat, bulan Agustus kemarin, MNC Sekuritas mengawal saham IPO MSIE. Dari harga IPO Rp100, sekarang harganya tinggal Rp32, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman harus berhati-hati juga dengan IPO ini. Karena saham UDNG, atau biar gampang kita sebut saham udang ini, juga akan menduduki papan akselerasi. Dimana untuk saham-saham yang berada di papan akselerasi, harganya bisa sampai ke Rp1 ya teman-teman. Bagi kamu yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah. Tapi untuk keputusan final menunggu dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang faname. Kesimpulan yang kedua, kinerja keuangannya masih belum stabil ya teman-teman, karena masih terjadi fluktuasi. Kesimpulan yang ketiga, alokasi dana hasil IPO cukup baik ya. 88% akan digunakan untuk bangun tambak, dan ini menurut saya cukup menarik. Dari sisi valuasinya mahal ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang mungkin sangat memperhatikan valuasi perusahaan sebelum berinvestasi, kurang tertarik dengan perusahaan ini. Kesimpulan yang terakhir, perusahaan ini menawarkan waran 5/4 dan menurut saya ini wajar supaya para IPO hunter tertarik untuk ikutan IPO-nya. Karena dengan adanya waran 5/4, risiko terjadi kerugian di hari pertama saat IPO bisa diminimalisir teman-teman. Kalau saya sendiri kemungkinan nggak ikutan ya di IPO ini, karena kalau dilihat dari track record underwriter MNC Sekuritas saat mengawal saham akselerasi MSIE kemarin, memang cukup mengecewakan ya teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan ajakan beli ataupun jual ya. Keputusan untuk teman-teman ikutan IPO-nya atau tidak sepenuhnya di tangan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman sendiri gimana? Ikutan atau enggak di IPO ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.